Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belajar online, materi bahasa Arab saya sampaikan lewat video ya. Jadi untuk materi bahasa Arab kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada halaman 73 bab 5 tentang fil fasli. Fil fasli ini artinya sebelum kita masuk kepada bagian-bagian dari bab ini yang lain, maka kita artikan dulu ya. Kita artikan teksnya. Teks hiwar lil banin. Al hiwaru sini al hiwarul awal lil banin. Judulnya fil fasli. Fil fasli artinya di dalam kelas. Al-hiwaru lil banin. Hiwar untuk laki-laki ya, untuk percakapan antar laki-laki. Dan di sini juga ada halaman selanjutnya, ada hiwar untuk percakapan antar perempuan. Nah, kurang lebih sama ya, hanya perbedaan beberapa kalimat saja, tapi artinya sama. Nah, pada baris pertama kita artikan dulu hiwar al-banin. Mada taqra'u ya Samir? Apa yang kamu baca wahai Samir? Aqra'u kitabat tauhid. Aku membaca buku tauhid. Kemudian wa anta, dan kamu? Mada taqra'u? Apa yang kamu baca? Aqra'u kitab al-fiqhi. Aku membaca buku fikih. Madza taf'alu? Apa yang kamu kerjakan ya Utsman? Wahai Utsman. Kemudian jawabannya, aktubu darsal adab. Aku membaca buku pelajaran adab. Ta'ala naqra'u hadhil qissah. Kemarilah, ta'ala, kemarilah. Naqra'u, kita baca, hadhil qissata, kisah-kisah ini. Samir kemudian mengatakan, daqqal jaros. Daqqa berbunyi, al jaros bel. Kemudian Yasir mengatakan, istirahatun, istirahatun. Istirahat, istirahat. Jadi belnya berbunyi, maka Yasir mengatakan istirahat, istirahat. Kemudian Utsman, hayya nal'ab. Utsman mengatakan ayo kita main. Nah, untuk hiwar ats-tsani sama artinya ya. Untuk kelas 5A yang akhwat, nah ini sama artinya dengan yang ikhwan nih, yang hiwarul lil banin. Nah, yang berbeda hanya kalimat yang berwarna merah, yang dikasih warna merah, itu perbedaannya. Hanya beberapa kalimat saja, namun artinya kurang lebih sama. Kemudian kita pindah pada materi selanjutnya, pada latihan ya. Latihan setelahnya yaitu ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal di bawah ini. Soal-soal ini semuanya berkaitan dengan teks yang sudah kita artikan. Jadi di soal-soal ini ya, ini mudah ya, sangat mudah. Madza yaqra'u Samir? Apa yang dibaca Samir? Man yaqra'u kitab al-fiqhi? Siapa yang membaca buku fikih? Kemudian madza yaf'alu Utsman? Kemudian nomor 3, apa yang dikerjakan Utsman? Madza taqra'u Ruqayyah? Apa yang dibaca oleh Ruqayyah? Kemudian man taqra'u kitab al-fiqhi? Siapa yang membaca buku fikih? Madza taqra'u Fatimah? Madza taf'alu Fatimah? Apa yang dibaca oleh Fatimah? Seperti itu. Kalau terlalu cepat Ustadz memberikan arti, maka boleh di pause videonya,
kemudian dijawab satu persatu. Silakan dijawab. Untuk latihan ini jawabannya sudah ada di teks yang sudah kita kasih arti sebelumnya. Kemudian untuk yang bagian tarkib jadidah, pada tarkib jadidah ini ada dua dhamir atau kata ganti yang kita bahas, yaitu anta dan anti. Perubahan dhamir ini dapat menyebabkan kalimat setelahnya itu berubah, ya. Kalau anta membuat kalimat ta'ala, ya, yang berwarna merah ini, ya, warna merah ini kalimat yang berubah kalau dhamirnya berubah. Misalkan dari anta berubah menjadi anti, maka kalau anti ta'ala menjadi ta'alai, jadi ditambah ya belakangnya. Kemudian pada latihan selanjutnya bagian jim, uktub kama fil mithal. Jadi contohnya sudah ada di sini. Contohnya yaitu ada 3 kata kunci, anta, naqra'u, kitabun. Kalau anta dia pakai seperti yang tadi disebutkan pada halaman sebelumnya. Kalau anta pakai ta'ala, kalau anti pakai ta'alai, ditambah ya. Nah, ini anta pakai ta'ala. Jadi ta'ala naqra'u hadzal kitab. Jadi ta'ala ini anta, ya. Dhamir anta kemudian dibentuk menjadi satu kalimat di sini. Ta'ala naqra'u dipindah tetap tidak berubah. Kemudian hadza dari mana? Hadza adalah kalimat yang harus tetap ada, ya. Jadi yang harus tetap ada di sini adalah ta'ala dan hadza. Kemudian al-kitaba, kitabun menjadi al-kitaba. Ditambahin alif lam atau al depannya, kemudian belakangnya diberi harokat fathah, ya. Maka kalau kita masuk pada contoh pertama, nomor 1 anti, menggunakan anti, maka di sini menggunakan ta'alai. Kemudian nashtari tinggal ditulis nashtari. Kemudian hadza diturunkan, ya, hadza tetap harus ada. Hadza. Kemudian al-kitaba karena di sini kolamun menjadi al-kolama, ya. Jadi al-kolama. Caranya seperti itu. Nah, untuk nomor 3, khusus nomor 3 kebetulan objeknya ini objeknya, ya, yang bagian belakang nih. Objeknya itu terdiri dari tak marbutoh. Ada tak marbutohnya. Maka karena ada tak marbutoh, kalau ini tidak ada tak marbutohnya, kalau ini ada tak marbutohnya, maka karena dia ada tak marbutohnya, hadza berubah menjadi hadhihi di sini. Nomor 3. Hadhihi, ya. Selanjutnya ditulis seperti biasa dan huruf terakhir dikasih harokat fathah. Caranya seperti itu. Nah, untuk latihan selanjutnya, kita masuk pada bagian qiraah fil fasli, ya. Pada bagian qiraah fil fasli ini kita artikan dulu. Fil fasli di dalam kelas sama artinya dengan yang di depan tadi. At-talamidzu fil fasli, para siswa ada di dalam kelas. Kemudian baris selanjutnya tadkhulul muallimatu, guru perempuan itu masuk. Hiya tahmilu haqibatan, dia membawa tas. Taqifu al-muallimatu amama sabburati, guru perempuan itu berhenti, ya, amama sabburati di depan kelas. Yajlisut talamidhu khalfat tawilah,
ini di depan papan tulis ya. Jadi guru perempuan itu berhenti di depan papan tulis. Yajlisu at-talamidhu khalfat tawilah. Yajlisu duduk, at-talamidhu para siswa, khalfat tawilah di belakang meja. Jadi meja siswa yang bentuknya persegi panjang. Kemudian taftahul muallimatu al-hakibata. Taftahu membuka, al-muallimatu guru perempuan itu, al-hakibata tas. Jadi guru perempuan itu membuka tas. Hiya taqra'ul kitaba, dia membaca buku ya. Kemudian untuk latihan setelahnya silakan diisi juga ainat talamidhu, di mana para murid itu. Aina takiful muallimatu, di mana guru perempuan itu berhenti. Man yajlisu khalfat tawilah, siapa yang duduk di belakang meja itu. Kemudian madza taf'alul muallimatu wa madza taqra'u, apa yang guru perempuan itu kerjakan dan apa yang dia baca. Kemudian halaman selanjutnya ini kita diminta untuk menyebutkan bentuk jamak dari masing-masing kalimat yang ditulis. Bentuk jamak dari tilmidun. Bentuk jamak dari tilmidun adalah, silakan ditulis, talamidhu. Talamidhu. Kemudian daftarun, jamaknya dafatiru. Kemudian kitabun, jamaknya kutubun. Kemudian qalamun, jamaknya aqlamun. Nah, dabbusun, jamaknya dababisu. Apa itu jamak? Jamak itu adalah bentuk kalimat yang berubah dari bentuk tunggal ke bentuk yang bermakna banyak. Jadi bentuk tunggalnya adalah tilmidun, tapi untuk berubah, dia bisa berubah menjadi bentuk yang lebih banyak. Kalau tilmidun berarti satu siswa, kalau talamidhu dia akan bermakna para siswa, banyak, berarti lebih dari dua. Lebih dari dua dalam bahasa Arab itu banyak. Kemudian sampai di sini paham ya. Nah, kita lanjutkan pada bagian jim. Bagian jim tasliyah ini mengisi teka-teki silang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan teka-teki silang. Ada yang pertama darsun, darosa. Kemudian madrasatun, ro. Di sini ro, di atas ro. Kemudian yang mendatar. Nah, ini yang menurun. Ini di sini fa. Kemudian yang mendatar ini lam. Kemudian ini ya. Kemudian yang menurun ini jim. Kemudian yang mendatar paling bawah mim, hama, matun. Nah, silahkan diisi ya. Kemudian
Pada latihan selanjutnya halaman 79 ini silahkan dikasih centang atau tanda silang jika kemudian susunan kalimatnya ini adalah susunan yang sesuai dengan teks yang di depan tadi ya. Teks yang di depan termasuk teks yang ini. Nah, itu kalau dia sesuai maka silahkan dikasih centang, kalau tidak sesuai maka dikasih tanda silang. At-talamidu fil maqsofi, benar atau salah? Maka yang benar adalah at-talamidu fil fasli, berarti susunan ini salah. Kemudian yajlisu talamidu khalfat tawila, benar atau salah? Nah, ini susunan yang benar sesuai dengan yang teks ini ya. Yajlisut talamidu khalfat tawila. Kemudian pada nomor 3, tadkhulul muallimatu hiya tahmilu kitaban. Ini benar atau salah? Kita bisa cek pada halaman sebelumnya. Tadkhulul muallimatu hiya tahmilu hakibatan. Jadi susunan yang ini adalah susunan yang salah. Nomor 3 salah. Kemudian nomor 4, taqiful muallimatu amama sabburati. Benar atau salah? Maka bisa kita cek. Taqifu al muallimatu amama sabburati, benar ya, maka kita kasih centang. Kemudian nomor 5, taftahul muallimu al hakibata. Taftahul muallimu al hakibata, benar atau salah? Taftahul muallimu al-hakibata, muallimatu ya. Ini sepertinya latihannya salah ketik. Jadi taftahul muallimatu al-hakibata, benar. Kemudian yang keenam, hiya taqra'u al-kitabah, dia membaca buku. Dia membaca buku, benar susunannya. Baik, sebenarnya kalau kita anggap nomor 5 ini salah ketik, maka dia susunannya benar. Tapi kalau kita anggap dia memang sengaja dibuat seperti ini, ada seharusnya di sini muallimatuh ya, maka berarti susunannya salah ya. Karena di sini seharusnya dia muallimatuh, bukan muallimu. Muallimatu itu guru perempuan, muallimu itu guru laki-laki. Sampai di sini penjelasan Ustadz. Ini adalah video ringkasan materi dari pembelajaran online yang didapatkan oleh teman-teman kalian ketika tatap muka di kelas. Sementara untuk yang pembelajaran yang online, maaf tadi, jadi ini teman-teman sudah mendapatkan pembelajaran, materi pembelajaran ini ketika tatap muka langsung di kelas. Untuk kalian yang belajar online, maka ini adalah ringkasan materinya. Jadi selesai satu bab. Baik, jika ada pertanyaan boleh di WA langsung ke Ustadz. Kemudian jika merasa ada kesulitan boleh ditanyakan langsung. Sampai di sini Ustadz tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.